Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sherly Abelia Ananda dengan NPM 2213031026. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seputaran skripsi. Jadi, skripsi itu merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program studi S1 yang membahas tentang topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, penelitian lapangan, ataupun dari hasil pengembangan atau eksperimen. Tujuan dari penulisan skripsi yaitu yang pertama, mendapatkan pengalaman berpikir ilmiah secara komprehensif. Yang kedua, melatih menuangkan hasil dan kajian pemikirannya dalam bentuk karya ilmiah penelitian. Yang ketiga, mengembangkan prakarsa dan kepribadian dalam pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari skripsi. Yang pertama, merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dalam penelitiannya. Yang kedua, laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, karya ilmiah ini ditunjukkan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan. Yang keempat, dalam bidang non-pendidikan, karya ilmiah ini ditunjukkan untuk pemecahan masalah keilmuan yang sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. Yaitu jenis-jenis skripsi. Ada 4 jenis skripsi, yaitu yang pertama, jenis skripsi berdasarkan metode penelitian. Nah, jenis skripsi berdasarkan metode penelitian ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jenis skripsi kuantitatif dan kualitatif, di mana jenis skripsi kuantitatif adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya itu menggunakan kuesioner atau survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Sedangkan skripsi kualitatif adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Yang kedua, jenis skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka. Jadi, kajian pustaka itu adalah kajian atau pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Yang ketiga, jenis skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan, di mana penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Yang keempat, jenis skripsi berdasarkan hasil pengembangan, di mana penelitian pengembangan merupakan rancangan kegiatan untuk memecahkan masalah di lapangan dengan memanfaatkan konsep, teori, temuan, ataupun prinsip penelitian tertentu. Selanjutnya yaitu tahap penyusunan skripsi. Yang pertama, kita menentukan topik dan judulnya terlebih dahulu. Yang kedua, mencari teori yang relevan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dari responden. Yang keempat, dan menginterpretasikan informasi. Yang kelima, menarik kesimpulan. Yang keenam, mendaftar sidang, dan yang terakhir, melakukan revisi. Yang selanjutnya yaitu struktur dari skripsi. Terdiri dari 5 macam struktur. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, di mana pada bab 1 skripsi ini mengandung penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Nah, pada bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Yang kedua, bab 2 landasan teori. Pada bab ini, mahasiswa akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Pada bab 2 landasan teori ini terdiri dari kerangka teori, tinjauan pustaka, dan hipotesis. Yang ketiga yaitu bab 3 bagian metodologi penelitian. Nah, pada bagian ini mahasiswa itu akan menjelaskan prosedur penelitian skripsi. Pada bab 3 metodologi ini, penelitian itu terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lalu yang keempat itu ada bab 4, yaitu berisikan hasil penelitian dan pembahasan.
Nah, data yang diperoleh di bab 3 diuraikan secara detail dan mendalam di bab 4. Bab 4 ini terdiri dari gambaran umum dan analisis data. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada bab 5, penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya yaitu dalam penulisan skripsi kita harus memperhatikan aturan penulisan skripsi. Terdapat aturan yang harus dipatuhi ketika membuat skripsi. Salah satunya yaitu format penulisan. Yang pertama, kita harus memperhatikan marginnya. Margin adalah jarak batas tepi teks dari kertas. Margin biasanya digunakan dalam skripsi yaitu 4433. Yang kedua yaitu jenis huruf dan ukuran. Nah, biasanya dalam penulisan skripsi jenis huruf yang digunakan yaitu Times Roman. Dan untuk bagian isi nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa itu menggunakan ukuran 16 poin. Untuk judul dalam bahasa Indonesia juga menggunakan ukuran 16. Sedangkan judul dalam bahasa Inggris menggunakan ukuran 14. Yang ketiga yaitu spasi. Spasi untuk jarak pengetikan isi skripsi yaitu 2 spasi. Spasi antara bab dengan subbab adalah 4 spasi. Sedangkan spasi antara teks dengan tabel atau gambar berjumlah 3 spasi. Dan spasi antara alinea paragraf adalah 1,5. Nah, yang keempat yaitu penomoran. Penomoran setiap bab dalam skripsi menggunakan angka Romawi. Lalu untuk penomoran setiap subbab menggunakan huruf kapital. Dan penomoran untuk anak subbab menggunakan angka biasa. Mungkin itu saja penjelasan mengenai skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.